dorongan motivasi untuk Desa Gunjan Asri untuk semakin lebih maju ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh pemerintah kecamatan. Sangat bersyukur dan berterima kasih ya atas apa yang dilakukan oleh Pak Kades beserta jajarannya. Ini dalam rangka mengingatkan kita semua yang ada ya, di Desa Gunjan Asri pada khususnya untuk bagaimana mengevaluasi ya, perkembangan pembangunan di Desa Gunjan Asri dan untuk bersama-sama melangkah lebih giat lagi untuk membangun. Tadi sudah disampaikan beberapa kekurangan yang disampaikan, baik itu yang sudah belum bisa berjalanan baik dan yang belum. Tentu ini membuat dan membuka pikiran kita bersama untuk bagaimana ke depan ini untuk melangkah lebih baik sesuai dengan apa yang dijadikan tema di dalam HUT ya, Desa Gunjan Sari, yaitu kolaborasi pemuda dengan pemerintah dalam membangun desa. Tentu kita harapkan di sini para pemuda kita ya, pemuda-pemudi kita yang ikut menyumbangkan pikiran, inovasi untuk membangun Desa Gunjan Asri yang lebih maju ya. Kita ingin bahwa sebagai anak dari desa induk ya mungkin lebih maju, lebih berinovatif dengan potensi-potensi SDM dan potensi alam yang ada. Tentu kita menyadari semua bahwa dari tahun ke tahun anggaran memang ada, tetapi belum bisa terfokus kalau kami bisa menyimpulkan dari hasil tim kami dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Karena kadang-kadang kita dengan anggaran yang besar ya dibagi ya seperti kita membagi kacang ya, sehingga ini tidak bisa terfokus pembangunan yang kita harapkan yang betul-betul skala prioritas untuk kepentingan secara umum di desa. Nah, ini mungkin ke depan di dalam kita penyusunan ya rencana kerja pemerintah tahunan ya, di dalam kita mewujudkan rencana anggaran pemerintah desa ya, ini membutuhkan pemikiran bersama sehingga dengan anggaran yang ada digelontorkan baik itu dari DD maupun ADD ya betul-betul bisa kelihatan secara maksimal untuk kepentingan umum. Jangan hanya kebutuhan kita butuh rabat hanya 10 meter, kebutuhan 5 orang, ini yang kita utamakan ya. Tetapi yang kebutuhan yang berkelanjutan untuk semua yang ada, nah ini kita abaikan. Ini harapan kita sehingga juga pertanggungjawaban daripada anggaran di desa ini tidak terlalu banyak. SPJ-nya ini sampai 1 tahun anggaran sampai 2 buku segini tebalnya kadang-kadang karena banyak kegiatan yang dilakukan di Pak Kades. Ya, ini SPJ ini berceceran sesuai dengan masing-masing kegiatan. Sedangkan kalau kita baca di info bahwa desa-desa yang istilahnya maju itu, ya mungkin di 1 tahun anggaran itu 3 atau 4 kegiatan yang besar ya, tetapi itu betul-betul skala prioritas untuk kebutuhan desa. Ya inilah yang menjadi sasaran utama pembangunan kita skala prioritas. Nah, namun semua ini tentu membutuhkan waktu. Kami juga terus terang di dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan dari kecamatan ini. Tenaga-tenaga kami juga terbatas pengetahuan di dalam memberikan masukan kepada pemerintah desa. Ini merupakan rangkaian kenapa kita masih terbelakang. Tapi mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus dengan SDM-SDM yang ada. Karena ya dari tahun ke tahun kita harapkan semakin meningkat SDM yang istilahnya bisa memberikan dorongan motivasi ya, inovasi kepada desa. Malah kami sendiri merasakan ya semakin menurun ini Pak Kades ya, semakin menurun
Makanya ya mudah-mudahan setelah kami nanti, ya karena kami lagi hitungan bulan, lagi 5 bulan sudah mengakhiri istilahnya tugas kami sebagai ASN, tentunya harapan kita nanti melalui Pak Asisten 3 sebagai unsur pemerintah dalam administrasi, menempatkan ya SDM yang ada di kecamatan ini betul-betul bisa nyambung dengan skill yang dimiliki oleh teman-teman di desa, sehingga nanti apa yang dikomunikasikan itu bisa sinkron. Jadi kalau tidak ada basic di dalam istilahnya, baik itu penganggaran, baik itu kepemimpinan, ya ini kadang-kadang membuat kerancuan di dalam memberikan masukan. Ini kami sadari sendiri, jadi memang kadang-kadang kita berpikir, nah akan kita istilahnya buat lebih baik, tetapi semua ini akan terkait dengan unsur-unsur yang terkait di kelembagaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kami melanjutkan menyampaikan beberapa poin sebagai poin penting yang disampaikan di sambutan ini, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati. Ya, beliau sebenarnya berencana hadir di tempat ini, tetapi karena ternyata ada kegiatan juga di luar daerah, ya di Bali tepatnya hari ini, sehingga beliau tidak bisa hadir. Seolah beliau akan berangkat ke Bali siang ini. Jadi kalau ke Bayan dulu kayaknya tidak terkejar pesawatnya, sehingga semalam kami didisposisikan untuk mobil beliau untuk hadir di tempat ini. Kemudian beliau menyampaikan salam kepada kita semua, khususnya masyarakat Gunung Asri, dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, Bapak Kades, tadi banyak ya kita menyimak, kemudian kita mendapatkan informasi terkait dengan sejarah mulai berdirinya Desa Gunung Asri sampai kepada tahapan-tahapan pembangunan yang dilaksanakan, termasuk juga kendala ya dan PR yang akan kita tuntaskan untuk tahun-tahun yang akan datang. Tentu PR dan tugas itu tidak akan bisa dilaksanakan oleh Pak Kades sendiri atau perangkat sendiri tanpa dukungan dari semua pihak, baik itu dari masyarakat sendiri maupun dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan yang terpenting adalah dukungan anggaran. Kumuk membeli angan ta, beli kemenek ta mendara kepeng dari bolampak. Nah, ini yang terpenting. Terkait dengan anggaran, Bapak sekalian, kita sudah paham ya, sudah tahu bahwa penganggaran itu deknya bau beda melenta langsung sulap. Dan juga Pak Kades sampaikan, juga Pak Camat juga, misal melenta pihak A, nomangan mulai deknya bau. Jadi tetap harus ada tahapan-tahapannya. Kalau untuk di desa tentu tahapannya dimulai dari pagas ya, di tingkat dusun, sudah berlanjut ke musdes, musyawarah dusun dulu, ke musdes, kemudian nanti lanjut ke tahapan pembangunan, musembang des, musembang cam, sampai kepada musembang di kabupaten. Lamun dengan tamak ke musembang sulit bawa bagawe. Jadi pesan kami kepada semua, apa aja angan EP, apa niat EP untuk dibangun dan dikembangkan itu harus tama dulu kon rencana pembangunan kecamatan atau desa. Ujuk-ujuk mulai tamang ke kabupaten desnya bau. Jadi mulai dari desa prosesnya dilaksanakan, kemudian di kecamatan sampai kepada kabupaten. Nah kalau sudah di kabupaten barulah kami dari Bayan ini bisa mengawalnya. Tiang misalnya adat, misalnya bisikan dari Pak Kades, tolong kawal langko ini. Namun dia tamang kon rancangan yang dibahas di musembang, Mbak Deta orang kami kawalnya. Jadi pesan kami, apa yang ditanyakan itu kita upayakan untuk masuk menjadi rencana pembangunan tingkat desa, kecamatan, seterusnya, dan itu menjadi prioritas. Kemudian yang kedua, pesan kami terkait dengan pembangunan ini, terutama kepada perangkat desa,
tadi seperti Pak Camat sampaikan, mun bau tapilen skek 2 sangat prioritas, sehingga anggaran itu tidak menyebar ke banyak kegiatan. Jadi kelihatan hasilnya. Misalnya tadi Pak Kades rencanakan bangun motor desa atau menyelesaikan masalah air yang menjadi PR ini. Nah, itu harapan kami kalau bisa, dan itu mungkin sudah datang Pak Kades, dendek selaku dusun dulu Pak pikiran bagi-bagi karena mun sekedi-sekedi danya rata, karena kepeng sekedi mun bagi luwe jadi tidak bisa mencapai hasil maksimal. Saya tadi sampaikan ada 4 dusun dulu, itu benar Pak Kades, 4 dusun dulu, kemudian nanti baru berkembang ke dusun yang lain, tentu dengan hasil musyawarah bareng-bareng di tingkat desa. Dendek sampai dusun yang belum mendapat giliran ngeremon, nggak ya diri Pak Pradak, kami dek sampai betul ya. Jadi pemahaman dari semua pihak itu harus tetap dibangun sehingga tidak terjadi masalah-masalah yang kita tidak inginkan, terjadi keributan ataupun perbedaan yang besar di tengah masyarakat. Terkait dengan anggaran Pak Kades untuk dana desa juga mungkin Pak Kasih PMD juga sangat paham dengan anggaran ini. Kita di KLU ini anggaran DD kita itu peningkatannya sedikit sekali. Sementara kebutuhan kita, rencana kita sangat banyak. Jadi karena uang atau dana yang sedikit tadi dibagi oleh 43 desa, tentu juga tidak akan terjadi peningkatan yang signifikan setahunnya. Kalau kita flashback kembali, DD kita setiap tahun itu ya foto-foto diri, Pak Kasih, paling nambah sedikit, ya. Sementara kebutuhan kita semakin besar. Nah, untuk memperkuat anggaran desa, PADES harus kita pikirkan. Muntah harapan kepek oleh pemerintah doang sulit dia untuk meningkat yang sangat signifikan. Jadi potensi desa itu tetap harus kita nilai, kita cari potensi itu, kemudian kita kembangkan sebagai sumber PADES kita. Kalau dari dana DD, dari DD itu aturannya sangat kaku, sangat jelas, ya. Persentasenya wah pasti. Itu aturannya dari pusat, uang diturunkan juga buku panduan diturunkan. Sementara kita kebutuhan di desa berbeda dengan panduan itu, sehingga akan sangat sulit untuk kita penuhi secara baik. Nah, satu-satunya anggaran yang penggunaannya lebih fleksibel, lebih bebas adalah dari ADD yang bersumber dari pendapatan asli desa tadi. Contohnya mohon maaf Pak Kades sering kunjungan kaji banding ke desa lain di luar NTB. Kalau dilihat dari DD dan ADD-nya hampir sama dengan di NTB. Tapi mereka bisa bangun gedung yang bertingkat, bisa punya mobil dinas Kades itu Innova. Itu dari mana uangnya? Dari PADES sendiri. Karena penggunaannya fleksibel. Asalkan sudah dibahas di Musrembang Des, bisa langsung dieksekusi tahun depannya. Jadi tidak perlu nunggu tahapan-tahapan atau aturan yang mengikat dari pusat. Jadi PR kita bareng-bareng Pak Kades, kami juga di Pemda juga menjadi PR kita bersama untuk bagaimana kita menggali potensi desa ini sebagai sumber PADES secara berkelanjutan dan stabil. Kemudian kalau kita kembali mengingat anggaran ini, ya, di tahun 2023 kemarin sudah ada usulan penambahan atau pemekaran desa baru di Lombok Utara ini yang jumlahnya 27 desa. Dan itu setelah diverifikasi, itu kalau tidak salah ingat kemarin ada 25 desa yang sudah memenuhi syarat administratif. Tetapi kita berpikir kembali, dana pusat tetap ya kudu didik luwe. Sementara kalau tambah desa dari sekarang 43 tambah 25 sudah berapa desa itu? 78. Uangnya bertambah dari pusat. Bagi dengan 78 desa, sebenarnya sedikitlah dapatnya jatah per desa. Si malakama memang, ya. Kalau sampai misalnya kita bisa merealisasikan pemekaran desa dengan tambahan desa yang dari 25, tapi dana desa dari pusat tidak bertambah secara signifikan. Sementara desa bertambah secara signifikan.
dibagi oleh banyak desa, maka akan semakin sedikitlah yang didapatkan. Kembali sekali lagi, PADES ini menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk terus kita cari solusinya sehingga bisa menjadi tambahan anggaran kita untuk membangun desa ini. Bapak Ibu yang hormati, kita kembali kepada tema dari ulang tahun Desa Gunjan Asri yang keempat tahun ini, itu kolaborasi pemuda dengan pemerintah dalam membangun desa. Ya, seperti kata Bung Karno ya, ingat sedikit, berikan saya satu pemuda, niscaya akan saya guncang dunia. Kembangkan 10 pemuda di Gunjan Asri, insya Allah akan mengguncang Kecamatan Bayan. Jadi pemuda-pemuda ini bagaimana caranya atau strategi seperti apa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk dikembangkan potensi dan kemampuannya. Yang salah satu cara terbaik adalah dengan memberikan pembinaan dan pelatihan yang sesuai dengan keterampilan dan bakatnya. Ya, mudah-mudahan di Gunjan Asri sudah ada pelatihan ataupun kegiatan untuk mengembangkan kemampuan dari pemuda. Misalnya kalau yang suka dengan musik, dikembangkan musiknya atau gamelan misalnya, atau yang suka dengan kerajinan tangan, ya dikembangkan seperti itu. Dalam kita melaksanakan pemilu kada ini, kita tetap menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan kita masing-masing. Jangan sampai karena beda pilihan, beda tokoh yang kita usung, beda pendapat tentang pilkada, kita menjadi musuh bagi sesama atau musuh kanca renten mesa. Apalagi musuh kerja sawah, paling parah.